Syukur. Awas, hati-hati, awas ya. Fokus. Jikalaupun nama Anda syukur, tapi tidak mengamalkan ini, nggak dapat. Nah, Anda jauh-jauh sampai dengan ke Sumatera sana, makan sate mau syukur, ya. Wah, supaya dapat ini belum tentu. Syukur adalah ungkapan kebahagiaan dan terima kasih atas nikmat yang diperoleh. Ungkapan kebahagiaan dan terima kasih atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu, sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Ungkapan kebahagiaan dan terima kasih atas nikmat yang telah diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Jelas? Baik, yuk kita pelan-pelan. Pertama, definisi ini memberikan gambaran bahwa syukur itu selalu lekat dengan nikmat yang membahagiakan. Ya. Makanya orang-orang itu ketika mendapatkan nikmat yang umumnya memberikan rasa kebahagiaan, maka muncul dorongan untuk berterima kasih. Standar. Lihat sini turunannya. Syukur kaitannya dengan nikmat. Begitu dapat, bukankah orang ketika mendapatkan nikmat tertentu merasa bahagia? Ya, promosi jabatan, bahagia. Wisuda untuk anak kampus, bahagia. Menikah, bagi yang kemudian masuk ke jenjang pernikahan, bahagia. Punya keturunan, bahagia, kan? Dan pasti udah fitrah di kalangan manusia, sudah fitrahnya. Begitu seseorang merasa bahagia dengan satu penerimaan dari pemberian, dia pasti akan menyusulnya dengan ungkapan terima kasih. Gak percaya silakan. Anda diberi sesuatu, kemudian Anda bahagia, bukankah respek Anda mengatakan langsung terima kasih ya? Gitu kan? Nah sekarang saya mau tanya pada Anda sebentar. Kalau kita ingat dengan baik-baik, kita renungkan, semua pemberian nikmat itu sumbernya dari mana? Allah. Hanya Allah titipkan melalui tangan manusia-manusia tertentu untuk sampai kepada kita. Cuma kalau kita telusuri sumbernya semua kan dari Allah. Jadi Anda bayangkan, maaf ya, pada yang dititipkan oleh Allah saja kita terima kasih. Masa kepada Allah kita tidak bersyukur? Jelas ya? Makanya pada manusia disebut syukran, terima kasih dari syukur. Ucapan terima kasih. Tapi Anda jangan lupa, dia cuma dititipin oleh Allah, sampaikan pada si fulan lewat tangannya supaya dia mendapatkan bagian dari pahalanya. Jelas? Cuma yang tidak boleh kita lupakan, sumber nikmatnya bukan orang tadi, sumber nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Allah kasih tawaran kepada kita. Kalau Anda ingin saya tambah lagi, mungkin saya titipkan lewat yang lain lagi, lewat perusahaan tertentu, lewat orang tertentu, maka kata Allah, jangan cukupkan kalimatnya kepada ucapan terima kasih. Teruskan dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Yuk kita ambil contoh satu-satu. Di sini, di bagian terakhir banyak yang gagal di sini. Bagian pertamanya sukses, menerima nikmat, bahagia, lahir anak, bahagia. Maaf, sampai sini selesai. Terima kasih. Cuma kemudian itu tidak disusul dengan ketentuan Allah. Bagaimana cara merawat anak yang baik sehingga kebahagiaan itu berlipat di masa depan? Tidak diikuti sehingga muncullah kemudian penyesalan di masa depan. Jangankan sampai ke surga, dunianya sudah nestapa. Ada yang lekat dengan narkoba, ada yang senangnya tawuran, ada yang sudah membantah orang tua, ada yang durhaka dan sebagainya. Nah, sekarang yuk kita masuk pada satu-satu cara nikmatnya. Pertama, bagaimana mensyukuri contoh nikmat yang menenangkan dan memberikan kenyamanan. Baik, Bapak Ibu, sebentar. Nikmat penglihatan, bisa melihat, nikmat tidak? Nikmat ya? Baik, kalau kita sepakat itu nikmat, berarti harus kita syukuri kan? Baik, supaya apa? Lihat baik-baik, pelan-pelan. Orang yang bisa melihat itu tenang, nyaman, tentram. Ketika mati, lampunya padam, mulai sibuk, mulai gelisah, nyari sendal di pengajian, bahkan bisa tertukar. Ya,
Nyari barang tidak kelihatan, nyari handphone harus dinyalakan dulu macam-macam, nyari mushaf juga tidak nampak terlihat. Begitu kelihatan, cahaya dipantulkan, lewat masuk ke mata, alhamdulillah jadi tenang lagi. Baik, yang paling menarik adalah, nah ini dia poinnya. Bagaimana mensyukuri nikmat mata itu, sehingga kenikmatan pada pandangan itu selalu Allah berikan sampai dengan masuk hari kiamat. Dan puncaknya adalah, orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat pandangan ini di hari kiamat, dia diberikan kenikmatan yang paling tinggi pada pandangannya. Dia bisa memandang Allah langsung tanpa hijab. Itu nanti ada di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Di hari kiamat itu nanti ada yang wajahnya pancar gembira luar biasa. Terpancar kegembiraan. Bukan karena masuk surganya, karena yang lain pun masuk surga. Tapi yang ini ila rabbiha nadhirah, karena dia bisa melihat Rabbnya langsung tanpa hijab seketika. Itu diantara kenikmatan terbesarnya.